Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Subkronis Kombinasi Ekstrak Kedelai dan Jati Belanda terhadap Hematologi Tikus Wistar. Dari Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia tahun 2017, volume 15 nomor 1 yang ditulis oleh Hidayat M dan kawan-kawan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ayu Cinta Sinaga, yang kedua itu Balkis Salsabila, yang ketiga Fauzan Zaki, yang keempat Ira Dwi Lukitosari, yang kelima Tasya Febiola, dan yang terakhir Tiar Septrin. Pada review jurnal kali ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Bahaya akibat pemaparan suatu zat pada manusia dapat diketahui dengan mempelajari efek kumulatif dosis yang dapat menimbulkan efek toksik pada manusia. Pada umumnya dilakukan dengan cara menggunakan hewan uji sebagai model uji toksisitas. Uji toksisitas subkronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% dari umur hewan. Kedelai varietas Detam adalah kedelai varietas unggul hasil pemuliaan tanaman dari perkebunan Balitkabi Malang. Penelitian pendahuluan yang menguji efek kedelai ini terhadap berat badan tikus wistar jantan selama 14 hari dengan perlakuan 11 jenis ekstrak yang berbeda, menunjukkan bahwa ekstrak yang mempunyai aktivitas paling baik terhadap penurunan berat badan adalah ekstrak protein kedelai varietas Detam 1 dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan. Kombinasi dari kedelai Detam 1 dan daun jati Belanda yang ditanam di perkebunan Bumi Herbal Dago telah diteliti dan terbukti memiliki efek sebagai penurun berat badan dan anti-hiperlipidemia. Nah, selanjutnya ada bahan dan metode. Bahannya itu ada biji kedelai varietas Detam 1 asal Balitkabi Malang dan Simplicia daun jati Belanda varietas Bumi Herbal Dago. Hewan ujinya itu ada tikus galur wistar jantan dan betina yang berumur 6-8 minggu dengan berat antara 150 sampai 200 gram. Lanjut ada metodenya. Metodenya itu adalah uji toksisitas subkronis dilakukan selama 90 hari untuk kelompok perlakuan dan 120 hari untuk kelompok pengamatan atau satelit. Kelompok perlakuan ini selama 90 hari diberikan kombinasi EEKD dan EJB perbandingan 1:2 dalam beberapa dosis. Kelompok kontrol negatif hanya diberi pelarut Aquades dan CMC 0,5%. Lalu kelompok 1 banding kombinasi rendah EKD banding EJB sama dengan 50 banding 100 mg per kilogram BB per hari. Kelompok 2, kombinasi dosis menengah EEKD banding EJB sama dengan 100 banding 200 mg per kilogram BB per hari. Kelompok 3, kombinasi dosis tinggi EEKD banding EJB sama dengan 200 banding 400 mg per kilogram BB per hari. Lalu ada kelompok satelit selama 120 hari banding kelompok satelit kontrol negatif yang hanya diberi Aquades dan pelarut CMC 0,5%. Kelompok satelit dosis tinggi EEKD banding EEJB sama dengan 200 banding 400 mg per kilogram BB per hari. Pada hari ke-91, semua tikus jantan dan betina kelompok kontrol negatif, kelompok 1, 2, dan 3 dikorbankan sesuai standar komit etik. Sedangkan untuk semua tikus kelompok kontrol satelit dan kelompok satelit dosis tinggi dilakukan pada hari ke-121. Darah dari intrakardial ditampung dalam tabung Eppendorf 2,5 mili. Selanjutnya disentrifus selama 10 menit pada 3000 rpm sehingga serum akan terpisah dan membentuk lapisan. Serum diperiksa menggunakan alat hematologi analyzer dengan prinsip kerja kolorimetri. Baik, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 120 ekor tikus wistar, di mana pembagiannya masing-masing 60 ekor jantan dan 60 ekor betina. Tikus dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu kontrol negatif, yang kedua dosis rendah, yang ketiga dosis tengah, yang keempat dosis tinggi, yang kelima dan keenam kelompok satelit selama 120 hari. Yang
Kelompok kelima dan 6 ini satelit kontrol negatif dan juga satelit dosis tinggi. Parameter yang diukur adalah kadar leukosit, hemoglobin, MCH, mean corpuscular hemoglobin, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, MCV itu mean corpuscular volume, hematokrit, RBC itu red blood cell, dan trombosit menggunakan alat hematologi analyzer dengan prinsip kolorimetri. Next. Berikut, tabel 1 menyajikan rata-rata kadar hematologi tikus viscer jantan setelah perlakuan 90 dan 120 hari dengan kelompok dan parameter yang dijelaskan sebelumnya dengan menghasilkan rata-rata dan juga standar deviasi pada tabel berikut, yang dimana data ini akan diuji pada tahap selanjutnya. Next. Berikut tabel 2, di mana menganalisis statistika pemeriksaan hematologi tikus viscer jantan, di mana hasil pemeriksaan hematologi tikus viscer jantan setelah pemberian perlakuan selama 90 hari, ternyata semua parameter hematologi, HB, MCHC, eritrosit, MCV, HT, granulosit, kecuali leukositnya menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol, di mana P lebih besar dari 0,005, yang dimana menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik adalah kadar leukositnya. Kita bisa lihat di jenis pemeriksaan, di mana terdapat leukositnya, kadar leukosit yang paling tinggi didapat pada kelompok satelit kontrol pada tabel 1 yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebesar 78,27 plus minus 5,26. Namun hal ini tidak mempengaruhi kesimpulan hasil akhirnya, di mana diasumsikan bahwa pemberian bahan uji nantinya tidak mempengaruhi kadar hematologi tikus viscer jantan. Next. Selanjutnya adalah tabel 3, yaitu rata-rata kadar hematologi tikus viscer betina setelah perlakuan 90 dan 120 hari. Dapat dilihat pada tabel, yaitu kelompok kontrol dengan dosis setengah pada bagian MCH dan trombosit memiliki nilai yang ditandai merah, yaitu nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pada tabel 4, analisis statistika pemeriksaan hematologi tikus viscer betina. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar leukosit atau WBC, hemoglobin, MCHC, eritrosit, MCV, hitokrin dengan kelompok kontrol. Namun, kadar MCH dan trombosit kelompok dosis setengah lebih rendah dan berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. MCH atau mean corpuscular hemoglobin adalah jumlah rata-rata HB di dalam eritrosit. Eritrosit yang lebih besar biasanya memiliki MCH yang lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Kadar trombosit yang rendah bisa disebabkan oleh berbagai penyebab. Beberapa penyebab turunnya trombosit antara lain kehamilan, penyakit idiopatik trombositopenik purpura, penyakit autoimun, infeksi bakteri parah, trombotik trombositopenik purpura, dan sindrom uremic hemolytik atau obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat menurunkan jumlah trombosit dalam darah karena mekanisme kerjanya yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, seperti heparin, kina, antibiotik sulfa, interferon, antikonvulsan, dan garam emas. Dari review yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa uji toksisitas subkronis pemberian kombinasi ekstrak etanol kedelai detam 1 dan ekstrak etanol jati Belanda adalah aman dan tidak toksik terhadap hematologi darah tikus viscer. Setelah diberi perlakuan selama 90 hari, dilanjutkan pengamatan 30 hari berikutnya untuk kelompok yang tidak diberi perlakuan dan perlakuan dosis tinggi. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.